California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking Long Beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. 1, 2, 3. Welcome to podcast. Oke. Apa kabar teman-teman? Balik lagi bersama saya Jani. Bersama saya Lutfi. Dalam salah satu segmen yang kita tunggu-tunggu, yaitu podcast. Oke, host live teman-teman. Oke. Jadi beberapa hari yang lalu kita baru aja minta saran dari teman-teman buat apa sih topik yang bagus buat diangkat di podcast selanjutnya. Itu via question box di IG-nya Fokus Management sama IG-nya Feby, dan ada beberapa yang kasih saran dan tertujulah kita pada saran dari Desinta, yaitu tentang seberapa pentingnya sih mental health gitu. Pertanyaannya kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi pada podcast kali ini kita bakal bahas topik tentang mental health, yang mana mungkin ini emang bener-bener ini ya, Lutfi. Iya. Bener-bener lagi Viral. lagi in case banget di kalangan anak muda dan remaja. Kayak ini bener-bener jadi perhatian gitu. Enggak bener-bener jadi perhatian, cuman kayaknya ini tuh lagi sering diomongin, walaupun banyak juga yang nggak peduli tentang ini mungkin. Iya sih, benar. Lebih ke semua orang semua orang kayaknya menjudge, ya nggak sih? Kayak semua orang menjudge dirinya sebagai inilah itulah gitu loh. Maksudnya kayak yang belum tentu kayak gitu, tapi mereka udah ngejudge kalau misalkan mereka punya mental illness lah atau apa gitu loh. Iya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, mungkin dari saran topik yang udah kita pilih, kita udah cari beberapa materi, insya Allah dari sumber yang terpercaya dan bisa dijamin kevalitannya. Dan kita akan bahas dari awal, apa sih sebenarnya mental health, apa sih sebenarnya kesehatan mental itu. Lanjut, Lutfi. Mental health bisa dibilang juga mungkin mental illness, ya nggak sih? Gimana? Mental health sama mental illness itu sama atau ada bedanya? Menurut aku sih, kalau mental health itu sendiri ya universalnya dari kayak kesehatan mental yang seharusnya kita punya itu kayak apa, dan semuanya itu ada anak-anak lagi di balik mental health itu sendiri gitu. Oh, berarti mungkin mental illness itu bagian dari mental health gitu ya? Mental health itu kan kesehatan mental tuh, kesehatan mental yang dibangun dari banyak faktor. Nah, mental illness itu sama aja deh kayaknya kalau mental health sama mental illness. Menurut aku mental illness itu kayak salahnya dari mental health gitu, negatifnya dari mental health. Maksudnya kayak mental health tuh yang dipengen, mental illness tuh penyakitnya gitu. Disclaimer buat semua pemirsa, kita di sini bukan ngangkat topik ini, bukan kayak kita udah benar-benar paham masalah topik ini dan kita sok menggurui kalian tentang apa yang kita tahu. Cuman kita di sini sama-sama belajar dan kita pengen kasih tahu gimana sih pendapat kita tentang topik yang bakal kita bahas ini. Jadi maaf banget teman-teman, kita bukan kesannya kayak paling sok tahu atau menggurui gitu. Mental health ya, kalau menurut website ataupun apa ya, blog lah ya, mungkin lebih ke blog sih, itu bisa dibilang mental health itu merupakan pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia. Jadi mungkin
Kalau mungkin ada beberapa mungkin ada positif ada negatifnya juga ya dari mental health ini. Mungkin dari blog ini mengangkat dari sisi negatifnya gitu loh. Kalau menurut Jani sendiri itu kayak gimana mengenai mental health itu? Kan ini dari sisi negatifnya kan. Kalau misalkan dari Jani mungkin ada sisi positifnya yang bisa diambil. Oke, mental health itu kayak cara yang dilakukan buat gimana caranya kesehatan mental itu terbangun dengan sendirinya melalui perilaku kita sehari-hari, cara yang kita lakukan sehari-hari, dan banyak faktor yang mendukung di sekeliling kita. Nah, di samping mental health, ada yang sempat disinggung sama Lutfi tadi mengenai mental illness. Nah, itu beberapa faktor yang tidak masuk atau terganggu untuk membangun mental health itu sendiri, sehingga disebut sebagai mental illness. Gitu kira-kira. Oke. Mungkin sekarang kita bahas ke macam-macam mungkin ya. Mungkin macam-macam mental health yang kita ketahui ataupun mental illness atau apapun itulah yang penyakit yang mengenai mental. Itu kan mungkin lebih orang kenal ya daripada pengertian dari mental health itu sendiri ataupun dari mental illness itu sendiri. Mungkin lebih familiar lah orang dari macam-macam, mungkin ya kan, dari macam-macam mental health itu lebih familiar, orang lebih sering dengar mengenai macam-macamnya itu. Iya. Mungkin induknya sendiri mental health itu sendiri masih banyak yang kayak belum tahu kan. Yeah. Cuman buat anak-anaknya banyak yang pada tahu tuh kan. Iya, benar. Mungkin lebih familiar ya mereka mengenai macam-macam dari anak-anak. Oke. Enaknya kita bahas dari mana dulu nih? Apa ya? Mungkin kalau misalkan kita bahasnya kayak gini aja, kayak misalkan ngomongin masalah mental illness, itu kan bagian dari mental health kan, kayak mental illness. Nah, apa aja sih penyebabnya, terus apa aja sih keluhan-keluhannya gitu loh, kayak mungkin lebih detailin lagi dari satu bidang gitu. Oke. Mungkin dari mental illness dulu ya. Tadi kan Lutfi baru bahas tentang mental health itu, nyinggung tentang stres atau depresi itu kan. Yep. Gimana kalau sekarang kita bahas ini nih yang paling sering didengar di telinga kita kalau teman-teman kita ngomong atau cerita sama teman-teman kalau lagi curhat gitu kan. Tentang bipolar. Ya. Itu sih. Ya sih kayaknya lebih ini ya, kalau lebih familiar ya masalah bipolar. Iya. Yeah. Sebenarnya ada sih jurnal, tapi ini jurnalnya jurnal internasional gitu loh. Itu dicantumin aja kali ya ntar linknya, apa gimana? Boleh, nanti semua sumber yang kita pakai bakal kita cantum di kotak deskripsi ataupun langsung di video yang tertera. Okay. Jadi ini aku ada dapat satu sumber nih. Dari kamu dulu deh. Dari sehatmental.id yang dilansir dari psikolog yang bernama Kitty Aryani dan editor juga psikolog namanya Olvidisha Arinda. Nah, mereka pada bahas tentang bipolar nih. Apa itu gangguan bipolar? Gangguan bipolar itu ditandai dengan adanya perubahan yang tidak biasa dalam suasana hati, pikiran, energi, tingkah laku, sehingga menghambat seseorang untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Bipolar artinya dua kutub. Satu kutub bernama mania dan satu lagi bernama depresi. Jadi bipolar itu artinya itu dua kutub tuh. Satu kutub bernama mania dan satu kutub bernama depresi. Jadi orang dengan bipolar atau yang selanjutnya disingkat dengan ODB akan melewati dua episode yang berbeda, yaitu mania dan depresi. Di antara kedua episode ini terdapat masa stabil di mana ODB menunjukkan gejala yang lebih ringan. Buat teman-teman yang mungkin kepo bisa scroll down IG-nya sehatmental.id. Jadi sering tuh kan Lutfi sering nggak misalnya ngerasa kalau
temen tuh ada di satu episode dia bener-bener kayak 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 beda sama satu episode lagi dia besok harinya gitu. Mungkin Menurut lebih kamu gimana? ya kayak mungkin kalau orang yang bipolar itu berlebihan ya, bisa maksudnya kayak lagi emosinya itu benar-benar berlebihan gitu, seneng yang berlebihan gitu loh. Mungkin itu yang berlebihan kayak gitu ya yang bisa disebut bipolar, bukan berarti nangis aja dibilang bipolar gitu loh. Kayak mungkin itu Nah, lebih ke berlebihan ya. Kalau bipolar itu bukan sedih yang biasa aja tuh bisa dibilang bipolar juga, ya nggak sih? nah bener tuh. Jadi di bipolar tadi kan ada dua kutub tuh kan, kutub mania sama kutub depresi tuh. Untuk yang mania tadi itu tuh dibedain lagi tuh moodnya. Kalau dia lagi ada di episode mania, moodnya gimana, perilakunya gimana, terus pikirannya gimana dan energinya gimana, dan sebaliknya untuk episode depresi juga mood, perilaku dan pikiran sama energinya juga berbeda-beda gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya-tanya tuh, bipolar yang benar-benar bipolar tuh kayak gimana sih? Jadi bisa scroll down aja di Instagramnya sehatmental.id. Di sana dijelasin semua tentang bipolar itu di gimana. Mulai dari mood nih. Kamu tau nggak, Lut? Kalau misalnya lagi di episode mania, mood orang yang bipolar tuh sangat bergembira dan mudah tersinggung atau mudah mengamuk tanpa sebab yang jelas. Sedangkan pada episode depresi, moodnya tuh merasa sedih, kosong dan tidak berharga, merasa bersalah, putus asa dan pesimis, dan mudah tersinggung. Nah, menurut aku ini nih yang jadi cikal bakal dia ngarah ke mental illness yang lainnya. Ya mungkin itu kan udah Jani jelasin ya mengenai yang kondisi-kondisi gejala-gejalanya kayak gitu kan. Terus mungkin sekarang lagi terkenal Halodoc ya, lagi terkenal dengan adanya aplikasi Halodoc itu kan. Mungkin di aplikasi Halodoc juga bisa dicari tuh mengenai kesehatan mental ataupun bipolar segalanya gitu. Jadi mungkin juga di Halodoc itu sendiri bisa bertanya tuh kan ke dokter-dokter yang ada di situ mengenai Halodoc itu kayak gimana, mengenai bipolar atau segala macam gitu kan. Di sini juga Halodoc kan punya website tuh. Nah, di sini tuh di website itu dijelasin penyebab dari bipolar tuh apa, pengobatannya juga kayak gimana gitu loh. Jadi penyebabnya itu bisa dari faktor genetik, faktor sosial, faktor lingkungan ataupun faktor fisik. Mungkin kalau genetik itu kita tahu sendiri kan, itu dari keluarga gitu kan. Mungkin kalau dari genetik. Mungkin kalau dari sosial itu bisa dari karena bulian ataupun pujian yang terlalu berlebihan, atau pokoknya segala sesuatu yang berlebihan yang bisa buat dia terlalu mikir keras sehingga saraf-sarafnya itu loh, fungsi otaknya itu bisa bekerja lebih gitu loh, sehingga kalau misalkan dia dibully dia mikirin itu terus gitu. Jadi kayak otaknya tuh mikir terlalu keras, kenapa sih gue dibully, kenapa sih gue kayak gitu loh. Jadi dia depresi yang berlebihan gitu loh. Kalau dari fisik mungkin itu dari ini ya, kayak misalkan ada kelainan fisik, entah itu di bagian apa, mungkin syarafnya kenapa gitu kan, bisa jadi faktor lain juga kan untuk bipolar itu sendiri gitu. Terus kalau untuk pengobatannya tuh sebenarnya kalau misalkan kita tahu ya, di YouTube ataupun di mana-mana itu kan banyak banget tuh yang bahas mengenai bipolar, ya nggak sih? Ya itu kayak kalau sekarang ya itu kayak hal yang biasa aja gitu loh, kayak ngomongin masalah itu kan. Mungkin kalau dulu ya ngomongin masalah tentang mental health itu dibilangnya gila loh, gini-gini gitu lah kan. Misalnya kalau misalkan sekarang semua orang udah bisa nerima itu. Iya, mungkin dulunya lebih dianggap kayak lebih. Iya, dulunya masih dianggap tabu lah mungkin ya. Kalau misalkan sekarang alhamdulillahnya udah semua orang udah bisa nerima itu semua gitu loh. Jadi mungkin dari akun-akun YouTube yang lain juga bisa kalian cari gitu kan,
misalkan dia ngomong kalau misalkan dia bipolar, jadi kalian bisa tahu tuh pengobatannya kayak gimana gitu kan. Tapi biasanya ya kalau misalkan pengobatan kayak gitu datangnya langsung ke dokter gitu ya, kayak psikolog atau psikolog atau psikiater ya, pokoknya ya antara Psikiater dua gitu itulah ya. pokoknya ada yang lebih Iya, khusus gitu psikiater kan. gitu. Nah terus juga kan Iya. di salah satu itu psikolog ataupun psikiater itu kan dikasih obat gitu kan, jadi mungkin obat itu tuh untuk mereda gitu ya, untuk mereda kayak misalkan depresi berlebihan mungkin bisa diredakan oleh obat itu gitu. Jadi kalau misalkan awal-awal obatnya banyak, jadi kalau misalkan udah kesini dia udah bisa ngontrol. Sebenarnya kalau menurut aku sendiri ya, mental health itu obat itu dari kita sendiri gitu loh, kita yang bisa ngatur, bisa depresi berlebihan ataupun bahagia berlebihan, diri kita sendiri yang bisa ngaturnya kan. Jadi kalau misalkan psikolog atau psikiater itu lebih ke ngarahin gimana caranya gitu loh. Jadi obat-obat itu sendiri tuh untuk mereda itu semua gitu. Jadi kalau misalkan udah kita bisa ngontrol sendiri, obatnya berkurang. Yang misalkan tadinya 7 butir jadi 4 butir, 3 butir gitu. Jadi mungkin untuk pengobatannya sendiri bisa seperti itu. Jadi tapi kalau misalkan menurut saya pengobatannya itu lebih ke gimana kita ngontrol diri kita sendiri gitu. Oke, jadi obat yang dimaksud tadi itu beneran obat berwujud fisik gitu ya, bukan Iya, obat bener-bener pil kayak gitu. Oke. Jadi tadi buat teman-teman yang kalau emang pengen coba konsultasi bisa coba Halodoc tadi ya, Lut. Iya, bisa. Iya. Kayaknya kan banyak juga tuh dokter-dokter yang menanggulangi lah masalah bipolar itu sendiri. Iya, bener banget. Sebelumnya kamu pernah nggak sih itu dengar kata mood swing? Buat cewek-cewek nih pasti sering banget kan? Ya, of course. Iya kan? Itu kayaknya hal yang itu juga bisa dijadiin alasan sih sebenarnya kalau mood swing tuh. Banyak yang masih belum tahu nih, apa sih bedanya mood swing sama bipolar? Ternyata mood swing sama bipolar tuh beda. Apa tuh bedanya? Iya, jika perubahan suasana hati yang berlangsung selama 1 atau 2 jam, maka itu disebut dengan mood swing biasa. Jika perubahan suasana hati tidak ada penyebab yang pasti, maka ini termasuk dalam siklus bipolar. Gitu. Tapi, oke. Ya, lanjut. Jadi, enggak, ya, tapi kayaknya gini gimana? loh, kalau Menurut seorang Kayaknya, Lutfi nih gimana? Kalau mood swing ya, mood swing kan tadi kan 1 atau 2 jam gitu kan. Tapi itu tuh Yeah. mungkin kalau buat cewek-cewek biasanya kan mood swing itu biasalah diomong gitu kan. Dalam kamus cewek tuh mood swing tuh hal yang biasa gitu loh. Cuman ternyata kalau misalkan disangkut pautin dengan bipolar, kayaknya ya mood swing yang dialami oleh semua wanita itu lebih ke bipolar ya. Soalnya mood swing yang dimaksud kayaknya nggak ada sebabnya juga gitu loh. Oke, jadi gitu nih pandangan seorang cewek mengenai mood swing dan bipolar nih. Iya, kayaknya kalau kan mungkin ya kalau mood swing itu sebenarnya dia ada sebab gitu kan, ada sebab apa gitu kan misalkan. Nah sebenarnya mungkin yang dialamin cewek-cewek itu tanpa sebab gitu loh, kayak pengen marah-marah aja, pengen nangis aja gitu loh. Mungkin lebih ke situ sih. Jadi ya mungkin lebih, kalau misalkan disangkut pautin sama bipolar sih kayaknya lebih ke yang bipolarnya ya kalau misalkan mood swing cewek itu sebenarnya. Tapi itu mungkin sebagian cewek ya, nggak semua cewek kayak gitu juga. Oke, balik lagi nih, Lut. Tadi kan kita udah bahas tentang episode ada 2 kutub yang sehingga disebut namanya bipolar tuh kan. Ada kutub mania sama kutub depresi tuh kan. Ternyata kutub mania sama kutub depresi tadi, mereka tuh sama-sama memiliki lama episode. Episode mania biasanya dimulai secara tiba-tiba dan berlangsung selama 2 minggu sampai 4 atau 5 bulan. Sedangkan episode depresi biasanya berlangsung lebih lama, sekitar 6 bulan, tapi tidak lebih dari setahun. Dan perlu diingat, lamanya perubahan antar episode pada tiap individu itu berbeda-beda.
Dan individu juga tidak selalu mengalami gejala yang berurutan setelah depresi, lalu menjadi mania, kemudian depresi lagi gitu. Jadi tidak selalu berurutan, misal hari ini dia mania, misal sekarang dia mania, ntar besoknya dia langsung depresi atau langsung balik ke episode mania. Jadi tidak berurutan gitu. Oke. Jadi ada waktunya ya? Ya benar. Ternyata tadi lupa disebutin nih, penyebab gangguan bipolar itu ada 3 faktor. 3 faktor yang bikin orang jadi punya gangguan bipolar tuh diantaranya faktor biologis, faktor genetik, dan faktor psikososial. Gak jauh beda sama faktor-faktor yang kamu bilang tadi tuh loh.